Tetapi masih saja di antara kita terkadang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi ataupun berpublic speaking. Contohnya banyak banget. Permasalahan-permasalahan itu di antaranya grogi, panik, bahkan sampai bolak-balik ke kamar mandi saking groginya. Bahkan juga biasanya ada yang merasa takut salah, takut dibully, bahkan merasa tiba-tiba blank saat kita berbicara di depan umum. Jadi gimana dong cara mengatasinya? Tenang saja, Sobat Ika Mika, hari ini Rere bakalan berbagi tips and trik buat kalian yang pengen banget mahir berbicara di depan umum. Dan terus saksikan TOT, Tips and Trik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ika Mika dimanapun kamu berada. Nah, zaman sekarang ini sangat penting untuk kita punya keahlian dalam berkomunikasi di depan umum atau biasa disebut dengan public speaking. Keahlian ini diperlukan untuk kita semuanya yang ada di dunia ya. Ada pelajar, siswa, mahasiswa, ataupun para pekerja, bahkan profesional sekalipun yang harus terus mengupdate atau juga mengupgrade informasi yang paling baru. Tetapi masih saja di antara kita terkadang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi ataupun berpublic speaking. Contohnya banyak banget. Permasalahan-permasalahan itu di antaranya grogi, panik, bahkan sampai bolak-balik ke kamar mandi saking groginya. Bahkan juga biasanya ada yang merasa takut salah, takut dibully, bahkan merasa tiba-tiba blank saat kita berbicara di depan umum. Jadi gimana dong cara mengatasinya? Tenang saja, Sobat Ika Mika, hari ini Rere bakalan berbagi tips and trik buat kalian yang pengen banget mahir berbicara di depan umum. Dan terus saksikan TOT, Tips and Trik. Tips yang pertama, percaya diri. Percaya diri merupakan hal yang utama yang harus kamu punya dalam berpublic speaking. Jadi bagaimana kalau kita merasa insecure pada diri kita sendiri? Sobat Ika Mika, tenang saja. Jika kamu sudah ditunjuk oleh orang lain untuk menjadi narasumber, untuk menjadi master of ceremony, artinya kamu sudah dianggap mampu dan juga menguasai. Nah, jadikanlah itu salah satu motivasi untuk kamu bisa percaya diri dengan kemampuan yang kamu miliki. Nah, kau sudah percaya diri nih, tapi tiba-tiba panic attack atau tiba-tiba kita grogi saat kita sudah berdiri di depan umum. Gimana dong cara mengatasinya? Tenang aja. Nah, yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah kamu bisa banget untuk tarik nafas dan juga buang nafas secara perlahan. Jadi sebelum kamu benar-benar memulai pembicaraan di depan umum, kamu harus menenangkan diri kamu sendiri. Dan tips yang kedua, kalau kamu pengen tetap percaya diri, jadi misalnya kamu udah tenang nih, tapi tiba-tiba saat kamu memulai berbicara, kamu lihat audiens di sekeliling kamu, tiba-tiba kamu tetap merasa grogi. Tenang aja, cara yang bisa kamu lakukan adalah kamu jangan terlalu fokus pada mata semua audiens kamu, tetapi bisa disiasati dengan kamu melihat salah satu organ tubuh dari audiens kamu, misal kepalanya, tangannya, bahunya. Jadi kamu akan tetap terlihat melihat mereka dengan cara kamu, sehingga dapat mengurangi yang namanya grogi. Dan yang paling penting adalah kamu harus memperhatikan penampilan kamu untuk mendukung rasa percaya diri kamu. Jadi jangan sampai kamu salah kostum dalam menghadapi audiens kamu ya. Misalnya kamu sedang melakukan MC atau kamu ditunjuk sebagai MC di salah satu acara kampus. Kamu harus berhadapan dengan para pejabat, rektor, wakil rektor, dan dosen di kampus kamu. Jadi kamu harus menyesuaikan juga dengan cara berpakaian kamu.
Jangan sampai tiba-tiba kamu datang MC pakai kaos, kan nggak mungkin banget ya. Dan tentunya kamu juga harus tetap fokus dengan apa yang akan kamu bicarakan di depan audiens kamu. Tips yang kedua, persiapkan dan juga pelajari materi yang kamu bawakan. Penguasaan materi sangatlah penting untuk kamu jika mau menjadi narasumber ataupun mau melakukan presentasi di depan umum. Jangan sampai kamu malah blank atau bahkan kamu gak ngerti mau bicara apa. Itu tadi salah satu contoh kalau kita tidak menguasai materi yang akan kita bawakan. Walaupun contoh sederhana saja, kita harus presentasi di depan teman-teman kita sendiri ataupun di depan dosen. Nah, kita bakalan bisa dapat nilai jelek dong dari dosen ya. Makanya memang penting banget buat kita untuk menguasai materi yang akan kita bawakan. Caranya banyak banget. Kamu gak perlu hafalan apa yang harus kamu sampaikan, tapi catat poin-poin yang akan kamu sampaikan. Jadi sebelum kamu besok menghadapi audiens kamu, menghadapi dosen kamu bisa banget latihan di rumah, di depan kaca untuk menguasai materi yang akan kamu bacakan. Jadi kamu cukup catat poin to poin apa yang akan kamu sampaikan. Berbeda lagi jika kamu adalah seorang master of ceremony atau seorang MC. Jadi kamu boleh banget untuk bawa teks MC kamu pada saat kamu melakukan yang namanya membawakan acara dalam program apapun. Jadi jangan sampai kamu merasa percaya diri atau terlalu percaya diri bahwa kamu bakalan hafal semua susunan acara, semua kalimat-kalimat yang akan kamu omongkan di depan umum. Apalagi kalau kamu adalah seorang pemula atau baru belajar menjadi seorang MC, nah wajib banget buat kamu tetap mempersiapkan teks MC pada saat hari H. Tapi ingat, jangan terlalu fokus melihat teks yang ada di depan kamu. Jadi boleh sesekali kamu lihat teks, habis itu kamu kembali lagi untuk melihat audiens yang ada di depan kamu. Nah, memang penting buat kita, para public speaking, untuk menguasai dan juga mempelajari materi yang akan kita bawakan di setiap acara ataupun di setiap tugas kita sebagai narasumber ataupun sebagai MC. Tips yang ketiga, komunikatif. Setelah Sobat Ika Wiga paham materi, habis itu sudah percaya diri. Nah, ini juga bagian penting dalam public speaking. Komunikatif. Kita sebagai narasumber, kita sebagai orang yang sedang berbicara di depan audiens, tentu harus juga bersikap komunikatif terhadap audiens. Jangan sampai audiens berbicara sendiri, kita berbicara sendiri. Jadi harus ada komunikasi dua arah. Sobat Ika Wiga juga bisa menanyakan ataupun mengajak komunikasi audiens dengan cara mungkin ada audiens yang ingin bertanya atau ajak berbicara, ajak berkenalan, dan jangan lupa untuk selalu tersenyum dan menyapa audiens sebelum kamu menyampaikan materi yang akan kamu sampaikan ke para audiens kamu. Selanjutnya, kamu juga harus memperhatikan ekspresi ya. Jadi misalnya nih, kamu lagi membawakan acara yang bersifat formal, kamu nggak boleh dong sambil cengangas-cengenges seperti itu. Nah, beda lagi kalau kamu sedang membawakan acara yang semi formal ataupun non formal. Jadi kamu bisa banget untuk ngajak bercanda audiens, nyapa dengan ramah, nyapa dengan semangat, dan juga bisa banget kamu jalan ke audiens kamu, terus kamu ajakin bercanda. Kalau misalnya acaranya non formal atau semi formal.
Jadi penting banget buat kamu Sobat Ika Wiga kalau ingin berbicara di depan umum, memperhatikan yang namanya komunikasi dengan audiens dan juga ekspresi. Tips yang keempat, teknik vokal. Yang pertama adalah volume suara. Jadi Sobat Ika Wiga harus memperhatikan tentang teknik volume suara yang harus dihasilkan. Kalau Sobat Ika Wiga sudah pegang mic nih, jangan sampai Sobat Ika Wiga masih saja berteriak-teriak. Jadi kalau kamu udah bawa mikrofon, maka nggak perlu lagi deh namanya kamu teriak-teriak. Karena apa? Karena bakalan mengganggu telinga para audiens kamu. Jadi kamu harus tahu seberapa, terus habis itu bagaimana kamu harus mengolah suara kamu agar juga tidak terdengar pelan dan tidak terdengar berteriak-teriak. Selanjutnya adalah kecepatan dan intonasi. Jadi kamu para Sobat Ika Wiga di rumah kalau misalnya mau berbicara di depan umum harus memperhatikan juga tentang kecepatan berbicara, intonasi berbicara harus yang jelas sehingga audiens juga bisa menangkap kalimat per kalimat yang kamu sampaikan. Selanjutnya adalah artikulasi. Jadi kalimat yang kamu sampaikan harus benar-benar jelas artikulasinya. Terutama adalah huruf vokal. Jadi kamu harus benar-benar memperhatikan antara huruf A, I, U, E, O. Jadi kamu bisa banget untuk melakukan senam wajah setiap hari saat sebelum kamu melakukan yang namanya public speaking ataupun kamu presentasi MC di depan umum, sehingga apa yang kamu jelaskan, materi yang kamu sampaikan akan terdengar jelas. Itu tadi Sobat Ika Wiga beberapa tips yang bisa aku sampaikan untuk Sobat Ika Wiga yang pengen banget mendalami ilmu komunikasi atau public speaking. Terutama untuk kamu para pemula ya. Jadi boleh banget deh tips-tips tadi kamu pelajari dengan baik. Nah Sobat Ika Wiga, makanya kita sebagai public speaker harus benar-benar memperhatikan hal-hal tadi ya, tips-tips tadi. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, penyampaian materi dan kamu harus menguasai materinya. Yang ketiga, komunikatif. Dan yang terakhir, kamu harus benar-benar menguasai dan juga sering berlatih teknik vokal yang baik. Jadi gimana nih? Sudah siap belum Sobat Ika Wiga untuk menjadi public speaker? Tentunya udah makin pede dong. Nah, dan jangan lupa untuk terus sering banget berlatih setiap hari agar kamu juga semakin percaya diri. Jadi gimana? Sudah jelas dong? Dan bagi Sobat Ika Wiga yang pengen banget aku bahas apapun deh tipsnya, boleh banget kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Nanti aku bakalan bahas kira-kira tips and trick apa lagi yang harus kita bahas ya. Nah, buat kamu thank you banget yang sudah nonton TOT ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel Ika Wiga. Sampai ketemu lagi di TOT episode selanjutnya. Tetap saksikan tips on trip. Bye-bye!